Pemirsa, inilah suasana di dalam Istana Kepresidenan. Lagi-lagi kita bisa sampaikan bahwa sejumlah wakil menteri yang sebelumnya telah diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kini telah hadir di dalam gedung Istana Kepresidenan. Kita lihat bahwa sejumlah wakil menteri ini telah bersiap untuk nantinya melakukan sumpah jabatan dan juga penandatanganan. Dapat kita lihat bahwa di layar kaca sudah ada Giring Ganesa, juga ada Fahri Hamzah, ada sejumlah wakil menteri lainnya yang kini sudah mulai berdatangan di Istana Kepresidenan. Yang kita ketahui bahwa sampai dengan saat ini jadwal yang direncanakan untuk pelantikan wakil menteri sedianya diselenggarakan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat setelah dilakukannya nyanyian Indonesia Raya, nantinya akan dilakukan pembacaan sumpah jabatan wakil menteri dan juga wakil kepala badan. Ini kita bahas kembali, Mas Adi, kita lihat kali ini sudah ada wakil menteri yang sekarang ini sudah bersiap untuk dilantik oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kita lihat bahwa sudah ada tokoh-tokoh yang telah dipanggil sebelumnya oleh Prabowo Subianto dan kini juga telah hadir di Istana Kepresidenan. Ini kita lihat ada banyak sekali ini nama-nama yang sebelumnya juga kita kenal, yang merupakan tokoh-tokoh yang latar belakangnya juga kita ketahui, Mas Adi. Ya, saya kira memang bagi saya ini kabar yang cukup baik karena wamen yang saya kira sore ini akan dilantik adalah mereka yang saya kira secara mayoritas sudah sangat kelihatan bagaimana track record dan rekam jejak mereka. Nah, yang ada di layar ini kan namanya Roro Fitria. Beliau ini adalah politisi muda Partai Golkar ya, mantan anggota DPR yang saya kira portofolio politiknya sudah bisa dilihat dan bahkan pendidikannya itu luar negeri yang saya kira memang setidaknya dalam banyak hal itu sudah bisa kita andalkan kira-kira begitu untuk bisa mensupport bagaimana kinerja-kinerja menteri di masa yang akan datang. Dan di situ juga ada Giring Niji, mantan ketua umum PSI ya, meski beberapa waktu yang lalu agak sedikit keseleo lidah. Tapi kan setidaknya pengalaman memimpin PSI itu diharapkan dijadikan sebagai kontribusi bagaimana nanti bisa membantu ya kementerian-kementerian terkait. Itu juga ada wajahnya Mas Taufik Hidayat ya, menurut kita ini adalah atlet bulu tangkis yang cukup fenomenal, sudah malang melintang di dunia internasional yang saya kira berharapan terbesarnya nanti bisa membantu Kementerian Pemuda dan Olahraga ya untuk meningkatkan bagaimana kapasitas dan kompetensi para atlet-atlet kita bukan hanya pembibitan di lokal tapi juga di internasional. Dan juga kita melihat bahwa sampai dengan saat ini persiapan dari pelantikan ini masih dilakukan. Jika kita membahas lagi, ini ada beberapa hal yang sebelumnya publik tuh menyaksikan. Apakah benar tokoh-tokoh ataupun publik figur ini, benarkah mereka bisa mengemban tugasnya yang begitu berat? Ini adalah tugas negara yang telah dititipkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Mas Adi. Ya, kalau kita semua mendengarkan pidato Prabowo Subianto di pembukaan kemarin ya saat pelantikan, menurut saya menteri dan wakil menteri itu sudah harus mulai berpikir mereka harus kerja cepat. Mereka itu harus gaspol karena Prabowo itu sudah memastikan jangan lagi ada orang miskin di negara ini, jangan lagi ada pengangguran di negara ini, jangan lagi ada stunting di negara ini. Itulah hakikatnya Indonesia menjadi negara merdeka. Ini yang mestinya harus dicetak tebal ya oleh para menteri dan wakil menteri bahwa menjadi menteri itu bukan soal gagah-gagahan, menjadi menteri itu bukan hanya menambah portofolio. Menjadi menteri itu bukan soal bagaimana dia bisa mengakses sumber daya ekonomi politik. Tapi yang paling penting adalah bagaimana pengabdian mereka nanti kepada rakyat. Bahkan Prabowo dengan nadanya yang cukup tegas, menegaskan bahwa pemimpinlah yang harus bekerja untuk rakyat. Bukan rakyat yang bekerja untuk pemimpin. Dan ini saya kira menurut saya menjadi guidance dan menjadi pesan terang benderang bahwa pemimpinlah yang harus agresif menyerap aspirasi yang muncul dari bawah. Oleh karena itu kalau kita melihat support system per hari ini di tengah dukungan politik yang cukup luar biasa kepada Prabowo, mestinya tak ada hambatan-hambatan signifikan yang bisa kita
hadapi gitu ya di kemudian hari. Secara politik saya kira dukungan total kepada Prabowo kan. Secara anggaran sampai 2004 akhir sampai 2025 saya kira sudah terpenuhi, mulai IKN, makan bergizi gratis gitu ya, infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi. Saya kira support budgetingnya itu sudah maksimal dan sudah bisa tuntas. Nah, problemnya sekarang apakah menteri, wakil menteri bisa menerjemahkan itu semua dalam waktu yang cukup cepat. Itulah kenapa di awal saya mengatakan mestinya para menteri ini tak lagi ada cerita bahwa mereka ini ada persoalan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan. Misalnya soal ketahanan pangan, apa yang kemudian membuat harus terhambat? Dananya ada, menterinya terbaik, wakil menterinya juga terbaik. Dalam konteks itulah saya kira memang tentu harapan terbesarnya selama 5 tahun ke depan, persoalan-persoalan kebangsaan yang selama ini belum tuntas bisa dituntaskan secara tuntas. Dan kita sama-sama melihat bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah memasuki ruangan dan langsung saja pemirsa kita melihat bagaimana pelantikan Wakil Menteri dan di Kabinet Merah Putih. Pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Indonesia nomor 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet dengan rahmat 143P tahun 2024 tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Teddy Indra Wijaya STThan MSI sebagai Sekretaris Kabinet terhitung sejak saat pelantikan. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Dimohon kepada rohaniwan agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Terus menteri-menteri sudah? Menteri Bapak langsung global.
sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 dan sebagai Sekretaris Kabinet, terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bagi saudara-saudara yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Bagi saudara-saudara yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Om Atah Paramawisesa saya bersumpah. Selanjutnya, saya ulangi, bagi saudara yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Selanjutnya, secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Persiapan penandatanganan berita acara kepada Saudara Teddy Indrawijaya dimohon menuju meja penandatanganan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia dimohon menuju meja penandatanganan. Penandatanganan berita acara. 1. Saudara Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Kepada Sekretaris Kabinet kami persilahkan kembali ke tempat. 2. Saudara Ludwig F. Paulus sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ketiga,
Saudara Profesor Dr. Otto Hasibuan sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan. Dimohon kepada Presiden Republik Indonesia berkenan kembali ke tempat semula. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada pendamping pejabat yang telah dilantik, dimohon menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 73M tahun 2024 tentang pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Ke-1, mengangkat Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024-2029. Masing-masing 1. Dodovic F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. 2. Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMM, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. 3. Marskal Muda TNI Purnawirawan Dr. Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 4.
Juri Adiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara. 5. Dr. Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri. 6. Dr. Ripka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri. 7. Muhammad Anies Mata, Wakil Menteri Luar Negeri. 8. Armanata Kristiawan Nasir, MBA, MSI, Wakil Menteri Luar Negeri. 9. Dr. Arif Hafaz Ugroseno, Wakil Menteri Luar Negeri. 10. Marskal Madya TNI Purnawirawan Doni Irmawan Taufanto MDS, Wakil Menteri Pertahanan. 11. Dr. HR Muhammad Syafi'i M. Hum, Wakil Menteri Agama. 12. Profesor Dr. Edward Omar Syarif Hiarij, Wakil Menteri Hukum. 13. Mugianto MAP, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia. 14. Silmi Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. 15. Thomas A.M. Jiwandono, BAMA, Wakil Menteri Keuangan. 19. Profesor Suhasil Nazara, PSD, Wakil Menteri Keuangan. 17. Dr. Anggito Abimanyu, MSc, Wakil Menteri Keuangan. 18. Dr. Fajar Riza Ulhaq, MA, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 19. Profesor Atip Latiful Hayat, PSD, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. 20. Profesor Dr. Fauzan MPD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 21. Profesor Stella Kristi, PSD, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. 22. Giring Ganisa Jumaryo SIKOM, Wakil Menteri Kebudayaan. 23. Profesor Dr. Dante Saksono Herbuwono, PSD, Wakil Menteri Kesehatan. 24. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial. 25. Immanuel Ebenezer Gerungan SSOS, Wakil Menteri Ketenagakerjaan. 26. Kristina Aryani SE.SH MH, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 27. Zulfikar Ahmad Tawala MIKOM, Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. 28. Faizol Riza, Wakil Menteri Perindustrian. 29. Diah Roro Esti Widya Putri, BAMSC, Wakil Menteri Perdagangan. 30. Yuliot MM, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 31. Insinyur Diana Kusumastuti MT, Wakil Menteri Pekerjaan Umum. 32. Fahri Hamzah SE, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman.
33, Insinyur H. Ahmad Riza Patria MBA, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. 34, Viva Yoga Mauladi MSI, Wakil Menteri Transmigrasi. 35, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Suntana MSI, Wakil Menteri Perhubungan. 36, Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 37, Nizar Patria MSc MBA, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital. 38, Sudayono Bachelor Engineer MM MBA, Wakil Menteri Pertanian. 39, Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan. 40, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Didit Herdiawan Azab MPA MBA, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan. 41, Osi Darmawan MSc, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. 42, Dr. Andes Febrian Alpayanto Rudiat MSI, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 43, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andus Purwadi Arianto MSI, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 44, Kartiko Wiroatmojo SEAK MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 45, Aminuddin Ma'ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 46, Doni Oskaria MBA, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara. 47, Ratu Ayu Isana Bagus Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 48, Dias Faisal Malik Hendro Piono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 49, Todo Tua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi, Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. 50, Dr. Ferry Joko Yuliantono MSI, Wakil Menteri Koperasi. 51, Helvi Yuni Moraza SEMM, Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 52, Niluh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata. 53, Airin Umar BA Ekons, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif. 54, Veronica Tan S.Ars, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 55, Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga, kedua dan seterusnya
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2024. Presiden Republik Indonesia H. Prabowo Subianto. Pemberian ucapan selamat oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Ananda diikuti oleh undangan lainnya.